Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Suyanti dari SDN Doyong 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya akan memaparkan modul 1.3 visi guru penggerak tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang, saya dibimbing oleh Ibu Nirwana MPD sebagai fasilitator dan Ibu Lintang Nawangsari Sarjana Hukum sebagai pengajar praktik. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat metode ATAP dan BAKJA. Sebelum menyusun visi untuk mempermudah melangkah menuju tahapan BAKJA, saya menganalisis ATAP. ATAP merupakan akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. A yang pertama, awal atau aset atau kekuatan atau modal dan potensi sekolah atau murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau capaian visi. A yang kedua, aksi, merupakan kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. P. Pelajaran, merupakan pembelajaran bermakna atau adab, kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka, langkah selanjutnya yaitu menyusun BAKJA. BAKJA terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana perjalanan positif dari individu, kelompok, atau komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi fakta. Berikut ini visi yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, berwawasan global, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat belajar murid melalui pembelajaran yang kreatif, mandiri, dan berpusat pada murid. Adapun tahapan BAKJA yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui minat belajar murid? 2. Mengapa murid kurang semangat dalam pembelajaran? 3. Bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian tindakan penyelidikannya yaitu 1. Dengan melakukan budaya literasi sebelum melakukan pembelajaran untuk mengetahui minat belajar murid. 2. Dapat melakukan model pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada murid. 3. Dengan melakukan permainan dalam pembelajaran dan melakukan praktik atau diskusi. Ambil pelajaran.
Adapun pertanyaannya yaitu sebagai berikut. 1. Siapakah orang yang bisa mewujudkan minat belajar murid? 2. Kegiatan apa yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan semangat belajar murid? 3. Pada saat apa saya dapat melihat murid merasa bahagia dan senang dalam mengikuti pembelajaran? 4. Kegiatan apa saja yang bisa saya lakukan atau sampaikan supaya dapat menumbuhkan minat belajar? Kemudian tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Semua guru yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu. 2. Dengan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan. 3. Ketika murid saya melakukan kegiatan praktik atau diskusi. 4. Memberikan rasa nyaman dan mengayomi murid serta pembelajaran yang banyak melibatkan murid. Berikutnya yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaannya diantaranya, apa yang bisa saya lakukan agar impian saya dapat terwujud dan dapat dilaksanakan dalam menumbuhkan minat belajar murid? Adapun tindakan atau penyelidikannya dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariatif dan banyak melibatkan murid dalam pembelajaran dan melakukan refleksi setelah selesai pembelajaran. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya diantaranya 1. Langkah apa saja yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru dalam menumbuhkan minat belajar murid? 2. Praktik baik apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru yang bisa menumbuhkan minat belajar murid? 3. Pencapaian apa saja yang bisa dapat menumbuhkan minat belajar murid? Kemudian tindakan atau penyelidikannya 1. Membuat rancangan pembelajaran yang bisa menumbuhkan minat belajar murid. 2. Memberikan motivasi kepada murid dalam menumbuhkan minat belajarnya. 3. Memahami karakteristik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Adapun pertanyaannya ya 1. Siapa saja yang dapat mengarahkan saya dalam mewujudkan minat belajar murid? 2. Bagaimana caranya mewujudkan menjadi guru yang dapat meningkatkan minat belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya 1. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyusun program pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar murid. 2. Dengan melakukan pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. 3. Melakukan pembelajaran dengan model yang bervariatif dan menyenangkan. 4. Melakukan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Demikian rancangan tingkatan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.